Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Dan topik kita pada edisi hari ini 17 Mei 2023, urgensi Perda Perlindungan Guru. Celebes People, guru adalah motivator dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, sudah sepatutnya peraturan daerah kemudian dilahirkan. Dan untuk peraturan daerah perlindungan guru ini telah disahkan pada 1 Agustus 2022. Nah, seperti apa kemudian urgensi dari Perda Perlindungan Guru ini, seperti apa implementasinya? Nah, kami akan membahasnya lebih jauh selama 60 menit ke depan bersama dengan Pak Andi Nurhaldin Nurdin Halid selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Selamat malam Pak Dewan. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah hadir kembali di Celebes TV. Saya juga ingin menyapa Pak Yasmain Gasbay SPD MPD selaku pengembang teknologi pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat malam Pak Yasmain. Selamat malam. Saya panggilnya Pak Yasmain. Pak aja. Yasmain. Pak Yasmain baik. Terima kasih Pak Yasmain sudah hadir di Dialog Legislasi edisi hari ini. Saya juga ingin menyapa pengamat pendidikan di sana Pak Dr. Syahrudin Yasin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Baik, Celebes People, pada Dialog Legislasi edisi hari ini kami mengangkat tema urgensi Perda Perlindungan Guru. Saya terlebih dahulu ke Pak Dewan. Pak Dewan, mengapa kemudian peraturan daerah ini dilahirkan? Seperti apa urgensinya? Urgensinya itu hari di tahun 2021 zaman COVID. Karena banyak kita lihat laporan-laporan polisi yang dilaporkan oleh orang tua murid kepada guru-guru. Jadi itu hari beberapa guru-guru datang ke DPR melalui Dinas Pendidikan yang diakomodasi. Dia bilang kita sudah takut sekarang untuk mengajar kepada murid-murid. Saya bilang memang karena kasus apa? Dia bilang ada beberapa teknik yang kita lakukan, tapi itu dianggap mungkin sadis untuk anak-anak. Akhirnya melapor ke orang tua lapor ke polisi, akhirnya dipanggil oleh berwajib. Nah akhirnya itu kita susun ini Perda di tahun 2022 walaupun usulannya dari 2021. Nah, ini langsung dibawahi oleh Komisi D itu hari yang ketua pansusnya itu hari dari anak muda juga Al Hidayat Samsuni yang itu ketua pansusnya. Nah akhirnya kita merumuskan beberapa pasal dan akhirnya sampai detik ini sekarang guru-guru pun terlindungi. Karena mungkin nanti kita cerita beda dengan zaman-zaman kita sekolah, mungkin guru memberikan cara didiknya ke bawah bukan niat untuk menyakiti, tapi memberikan pembelajaran, tapi metodenya mungkin dianggap oleh orang tua salah. Itu. Jadi anggap kita bagaimana cara kita buat satu perda yang bisa melindungi guru-guru. Oke, Pak Dewan, apakah memang sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur soal perlindungan guru ini, Pak, kemudian dilahirkan? Saya rasa tidak ada. Saya rasa sepengetahuan saya tidak ada yang secara detail untuk melindungi guru. Yang ada itu beberapa teknik sistem pembelajaran aja dari guru ke anak murid dan yang lain-lain semuanya. Tapi kita sekarang bikin spesifik untuk bikin satu perda untuk guru saja. Nah ini guru mau guru apa saja yang ada di Kota Makassar, bukan cuma dalam artian dia guru PNS atau dia honor. Ini untuk semuanya. Sehingga Perda Perlindungan Guru ini sebuah keniscayaan yang harus Jadi merasa mereka juga lebih aman untuk melakukan sistem ajar mengajar ke anak muridnya. Jadi merasa terlindungi. Bukan dalam artian perda ini membuat guru itu makin sombong ke depan melakukan segala hal, tidak. Tetap semuanya diatur. Poin-poin yang paling penting yang terkuak dalam perda ini? Dalam artian penting sama dengan sistem ajar mengajar yang kemarin-kemarin kita lakukan. Dalam artian bukan dalam artian dia mengajar tiba-tiba mungkin gurunya pukul meja, dianggap itu sudah menggertak anak murid itu. Kan biasa kan nggak tahu sendiri kalau anak murid kita mungkin SD dan SMP yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah baru dibentak tiba-tiba langsung, Pak saya dibentak guruku lebih preman daripada saya gini-gini. Itu mungkin dianggap sebagai ancaman untuk anak. Itu kan sekarang ada juga mungkin peraturan yang membuat perasaan tidak enak kepada pihak lain, itu kan sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Nah mungkin salah satu mungkin orang tua menganggap itu masih awam dan peraturan tentang itu dia bilang, oh kalau digerta anakku sudah tidak buat nyaman saya punya anak, tidak mau sekolah, guru-guru dia bilang, ya sudah kita mau kasih belajar kayak gimana caranya dong. Karena biasa namanya anak-anak kalau ribut apa pasti guru
guru lebih berat suaranya gitu. Tapi ada satu perda yang mengajarkan bagaimana caranya mereka tetap dilindungi, tapi tidak dalam artian membuat kekerasan juga kepada anak murid. Oke, Gitu. jadi ada yang digarisbawahi di Ada situ yang ya digarisbawahi, Pak iya. ya. Baik, saya ke Pak Yasmin. Pak, bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan lahirnya peraturan daerah ini pada tahun 2022 Pak? Baik, kalau secara prinsip buat kami Perda nomor 5 ini adalah gift ya, buat kami di kado ya, yang sangat besar buat Dinas Pendidikan karena dia bisa membantu kami untuk mengadvokasi teman-teman guru yang ribuan di Makassar dalam melaksanakan tugas. Tentunya luar biasa sekali dan kami berterima kasih pada DPR yang telah stimulasi program ini. Namun ada hal yang mungkin tugas kami di Dinas Pendidikan adalah mencoba melakukan transformasi guru itu sendiri, bahwa kita dulu guru itu mengajar dengan model yang berbeda dengan yang ada di sekarang, dan sekarang kami pun dari Dinas Pendidikan itu coba mengakomodasi bahwa kita ingin zero tolerance to violence, kita tidak mentoleransi kekerasan apapun tuh buat anak-anak kita. Karena kenapa? Sekecil apapun kekerasan yang diberikan itu akan menjadi stigma di alam bawah sadar anak gitu ya. Kalau misalnya ada anak yang tidak menyelesaikan PR lalu dibentak, yang timbul di dalam pikirannya adalah tidak menyelesaikan PR sama dengan bentak. Kalau misalnya dia tidak terlambat masuk sekolah lalu gurunya menendang atau memukul, menjewer, maka kesimpulan anak-anak itu karena konstruk berpikirnya maka terlambat sama dengan dipukul gitu ya. Nah, itu yang kita ingin hilangkan karena 99% pelaku kekerasan sekarang adalah korban di masa lalu gitu. Dan kita nggak mau kekerasan itu muncul dari guru sendiri yang diturunkan ke anak-anak kita. Oleh karena itu, kami bersyukur bahwa di dalam perda ini ada menjamin hak-hak guru, kemudian juga membantu guru untuk memberikan ruang terhadap hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dan tentunya banyak yang harus dilakukan oleh guru-guru kita sekarang. Kalau kita juga, saya 20 tahun menjadi guru, modelnya berbeda di masa lalu. Sekarang kecepatan teknologi informasi masuk di ruang-ruang private orang tua, anak gitu ya. Anak bisa buka Google saat di kamar tidur dan itu membuat opini-opini, stigma-stigma yang sangat beragam dan harus dirangkum oleh guru. Oleh karena itu guru-guru kita, terutama guru di Makassar, harus lebih cerdas deh dengan anak-anak. Dia nggak boleh gaptek juga. Dan saya baca di Perda ini sudah mengakomodir hal ini. Ini luar biasa sekali. Terima kasih ini. Pak, soal guru ini bagaimana kemudian guru ini berperan sebagai kemudian bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga menjamin keamanan begitu Pak? Baik, guru setelah kita belajar 2 tahun dalam pandemi ini ya, kita dilatih. Selama ini kita bilang, ayo deh kita coba pakai gadget, pakai teknologi informasi. Tuhan beri kita pelatihan lewat COVID dan kita benar-benar stay di rumah, belajar pakai gadget dan hasilnya memang ada gejala loss learning. Oleh karena itu kita ingin menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan guru karena guru adalah roh dari pembelajaran itu sendiri. Guru harus bertransformasi dari seorang pengajar menjadi seorang pendidik. Yang jadi kalau mengajarkan matematika, dia bukan hanya mengajarkan tentang kali bagi hitung numerasinya itu, tapi dia menanamkan nilai kejujuran, integritas, loyalitas dan lain-lain. Oleh karena itu tugas guru makin kesini makin berat nih sebenarnya. Ya, dia harus memberikan ruang pada anak-anak untuk bisa menemukan karakter dirinya dan itu hanya boleh dilakukan oleh guru yang juga punya passion untuk mengajar gitu ya. Dia harus punya jiwa menjadi seorang guru dan terus mencoba hal-hal baru. Ya, oh ini belajar dari textbook, belajar dari berlatih gitu. Dan saat ini kita kan punya program kurikulum merdeka ini. Yeah. Ya, kurikulum merdeka sangat-sangat mensupport kreativitas guru-guru untuk bisa membangun curiosity, rasa ingin tahu anak. Ya, karena sebenarnya model pembelajaran yang bagus itu membangun rasa ingin tahu anak sehingga anak itu bisa
keluar dari zona nyamannya dengan belajar pakai textbook yang kayak kita dulu, mencoba hal-hal baru. Kalau bingung buka Google dan lain-lain, nah, itu luar biasa. Implementasinya sangat besar. Baik, sebelum kembali ke Bapak di Kota Makassar, saya ke Pak Syahruddin terlebih dahulu terkait dengan lahirnya peraturan daerah terkait perlindungan guru, Pak. Selaku pengamat pendidikan, bagaimana komentar Anda? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini terlambat. Undang-undang guru dan dosen lahir tahun 2015, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015. Turunannya mungkin ada PP dan diadopsi oleh secara hierarkis ke bawah oleh daerah-daerah termasuk di Kota Makassar, melahirkan perda baru bulan Agustus ya tahun 2022, meskipun diusulkan draftnya tahun 2021. Ya, saya kira meskipun agak terlambat, saya kira ini sebuah kemajuan yang baik dilakukan oleh teman-teman di legislatif di DPRD Kota Makassar dan pemerintah kota. Kalau bicara masalah guru ini sesuai dengan undang-undang yang ada, baik undang-undang maupun perda, sebenarnya guru ini mengapa mereka begitu, saya tidak membela guru, tidak membela juga murid dan orang tua. Karena guru ini secara teori ya ada taksonomi belum ya, itu kan intelijensi, kemudian kognitif, psikomotor, afektif, itu yang harus dibangun. Nah, ini hampir semua, mungkin baru 60% atau 50% guru yang paham tentang teori ini sehingga berbenturan di lapangan ya, karena di era saat ini murid-murid kita itu hanya belajar yang metode memindahkan catatan dari buku yang satu ke buku yang lain. Akhirnya hambar dan tidak ada substansi atau ilmu yang mereka peroleh. Jadi tidak ada berkah ilmu. Nah, sekarang bagaimana pemerintah dan DPRD melahirkan peraturan yang tidak hanya melulu persoalan kekerasan terhadap anak oleh guru, tetapi bagaimana mencari solusi yang lain dengan melahirkan atau memunculkan bagaimana menggairahkan budaya membaca buku ini anak, bukan budaya membaca Google, sehingga kalau Google yang dibaca tidak ada ilmu yang diperoleh. Dulu kita orang tua dulu, kita biarkan dipukul pakai rotan, tapi berhasil semua kok. Kok kenapa sekarang biar dipukul sedikit, jadi orang tua jadi permasalahan besar. Yang di balik itu semua saya kira ada yang salah ya dalam membaca peradaban ini. Ya, karena loncatan peradaban, loncatan teknologi yang mengharuskan kita tidak sanggup mengikuti secara cepat juga. Jadi perda-perda ini memang harus meskipun minim disosialisasikan ya, mungkin perlu ditingkatkan sosialisasinya supaya masyarakat ke bawah itu ya oleh teman-teman di DPR kan, DPRD harus turun dan memberikan solusi sosialisasi ke masyarakat bahwa begini loh masyarakat haknya, kewajibannya, gurunya begini. Nah, ini yang masih kurang ya, bukan tidak ada tapi masih sangat kurang untuk sosialisasi perda. Apalagi perdanya ini baru 5 bulan atau 7 bulan ya sejak adanya lahirnya ini disahkan ya. Tanggal berapa di Agustus ya? Iya. Ya, saya kira itu ya, tanggapan awal saya. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Dr. Syahruddin bahwa ini bagaimana soal sosialisasinya? Apakah juga sudah digencarkan sosialisasi kepada masyarakat? Ya. Jadi sejak sudah ditetapkan di tahun 2022, karena kan salah satu program di DPR selain dari budgeting, pengawasan dan membuat perda ini, salah satunya juga kegiatan kita adalah sosper, peraturan perundang-undangan dan yang ada di Kota Makassar. Nah, ini satu anggota dewan itu punya yang dibikin oleh sekretariat, kita membantu dari dinas-dinas untuk mensosialisasikan kita punya perda ini. Itu sudah hampir, kalau saya tidak salah, hampir setiap tahun kita sosialisasikan, sudah masuk ke tahun kedua sekarang ini. Dan sekarang tanggapannya ada langsung masyarakat bilang, oh
Kalau begitu saya melapor-lapor saja Pak, saya yang salah. Justru kan nanti dibaliki. Karena tidak semua sekolah punya CCTV di Kota Makassar. Dan tidak semua yang kau langsung laporkan, yang langsung lewat yang kita viralkan mungkin lewat HP atau enggak apa, justru nanti malah pencemaran nama baik lagi. Kita memberikan penjelasan gitu sama masyarakat kalau apa guru yang melakukan ke bawah adalah memang itu sistem didiknya. Tapi selama mungkin ada beberapa oknum juga guru-guru yang mungkin tanda kutip masih pemikirannya harus saya kerasi saya punya anak ini biar dia masuk dalam otak. Mungkin saya setuju dengan Pak Dokter. Dulu kita punya sistem didik itu dalam artian justru orang tua yang bela gurunya. Kenapa bisa dipukul sama guru? Karena saya tidak kerjakan PR, komentar salah. Bukan langsung dalam artian, kurang aja itu guru, kenapa dia pukul anakku gini-gini, enggak. Saya juga pernah dulu waktu zamannya saya masih SD, SMP dan SMA dulu di Kota Makassar, itu justru kita disalahkan sama orang tua. Kenapa dicubit? Gara-gara saya tidak hafal ayat kursi. Nah, itulah bukti tanda jasanya guru-guru kita yang membuat kita sukses sekarang. Saya setuju sekali sama Pak Dokter. Kalau apa yang dilakukan sekarang ini, itu sebenarnya sudah kayak anak-anak mungkin kayak bahasa Makassar sudah mulai jabe, manja, mulai jabe. Dalam arti, tapi guru juga tidak boleh menindak tegas secara sesuatunya dengan fisik. Mungkin dengan cara hal seperti mungkin kan dia terlambat, ya udah dia harus suruh berdiri. Dalam artian dengan cara untuk memberikan pelajaran, kau akan malu sama teman-teman kalau kau datang terlambat. Iya, meskipun ada perlindungan guru, Iya, Pak ya. meski itu. Dan kedua, dan tidak mungkin juga saya menemani guru mungkin langsung bilang, kau terlambat langsung berdiri. Enggak. Pasti yang bertanya kenapa? Oh, gara-gara saya terlambat Pak karena macet di jalan atau enggak begini. Kan justru guru juga akan kasih tahu, makanya bangun lebih awal. Karena mungkin itulah peringatan pertama keduanya. Mungkin karena guru juga capek, kok selalu terlambat karena kau anggap kita sebagai apa yang kita sampaikan kepada anak murid dianggap sudah paling juga ditegur juga gitu. Nah, mungkin tindakan itu seperti di strap, dikasih berdiri, dikasih hormat bendera kayak gitu-gitu. Tapi kan dalam arti untuk memberikan dia efek jerah, bukan sebagai memberikan efek fisik yang kena ke anak-anaknya. Baik, Ya. Pak Yasmin, mungkin dulu guru-guru latih kita dengan mental begitu ya Pak, tapi kenapa sekarang seperti yang mungkin dikatakan bahwa tadi ada kata lebih manja begitu Pak, apakah mungkin karena ada HAM di sini? Nanti akan dijawab Pak Yasmin setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Urgensi Perda Perlindungan Guru. Saya kembali ke Pak Yasmin. Pak Yasmin, tadi sempat terpending ya Pak ya, bahwa kalau dulu guru mendidik kita dengan karakter mental begitu ya Pak, tapi sekarang seperti yang didiskusikan tadi bahwa mungkin anak-anak sekarang ataupun orang tua sedikit lebih manja begitu Pak. Apakah ini karena ada hak asasi manusia atau gimana Pak? Justru undang-undang hak asasi manusia itu memperkuat gitu ya, memperkuat peran guru di dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada hubungan bahwa karena ada hak asasi manusia lalu orang tua merasa sangat mudah terprovokasi untuk melaporkan guru, gak? Bahwa sekarang ya fenomena sekarang yang terjadi, dulu kita tidak punya banyak media ya, TVRI bahkan satu-satunya media yang ada yang menjadi sumber berita kita, buku-buku teks, makanya guru-guru itu ngajarnya pakai imalah. Gurunya membaca, kita nulis gitu kan, karena sumbernya sedikit. Nah sekarang guru harus berpacu gitu ya, dia harus berpacu dengan masyarakat, orang tua, lingkungan dan siswanya sendiri, sehingga pada kondisi ini guru-guru itu sebenarnya harus dilindungi dengan HAM, dengan itu tidak membuat dia melaksanakan tugasnya untuk menciptakan masalah baru gitu ya, menciptakan masalah baru. Kalau prinsipnya mengajar, kita baru menghukum anak-anak itu setelah bisa memberikan treatment, ratusan treatment kepada anak sebelum memberikan hukuman. Dalam psikologinya, kadang-kadang guru yang memberikan hukuman keras ya, yang sekarang ya, karena medianya udah banyak, itu adalah guru yang tidak bisa berpacu dengan kemampuan siswanya. Dan untuk menutupi kekurangan itu, kadang-kadang terjadi kekerasan itu. Ya, guru-guru yang kadang-kadang tidak bisa mengimbangi siswanya, memberikan tugas yang banyak, berikan buka ini buat tugas yang hanya, jadinya begitu, potensi kekerasannya muncul. Oleh karena itu, pada prinsipnya HAM ini justru harusnya kita pandang sebagai sebuah
perangkat yang membantu guru untuk melindungi guru dalam melaksanakan tugas guru, karena kami dari Dinas Pendidikan ya. Tugas kami adalah mengadvokasi, mensupport guru ya. Tugas guru itu terus-menerus meningkatkan kompetensi dirinya gitu ya, mempelajari metode-metodologi yang terbaru, menggunakan media-media yang terbaru. Kita di Makassar juga masuk ke konsep metaverse. Kita punya guru-guru inovator, dan alhamdulillah guru-guru itu di Makassar itu ada 380 inovasi sekolah. Ya, kebetulan saya membuat satu inovasi di Dinas Pendidikan, Linoa namanya, layanan inovasi sekolah, dan sekarang 380 inovasi sedang kita lakukan, dan dari sebuah inovasi itu mendorong ekosistem sekolah yang ramah dan menyenangkan ya. Dan itu terbukti bahwa kalau guru mampu membuat inovasi, sesuai jadi anaknya. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri mencoba merubah konstruksinya. Kita punya Perwali 58 tahun 2021 mengenai wajib PAUD 1 tahun per SD. Nah, itu mendorong bahwa pada saat anak-anak PAUD itu naik ke SD, itu pembentukan karakternya terus berjalan, dan itu harus akan sampai di kelas 2. Jadi di kelas 1, kelas 2 SD itu guru-guru akan didorong untuk membangun karakter anak-anak dulu nih, jangan buru-buru ke numerasi. Ya, karena itu dicontohkan di negara-negara lain. Ya, kemudian nanti di kelas 3, 4 kita bangun literasi numerasinya lebih cepat. Dan itu kita lakukan dengan program gasing namanya, pembelajaran numerasi gampang, asik, dan menyenangkan. Dan terus kita improve. Poinnya adalah di satu sisi guru harus terus meningkatkan kompetensi dirinya, bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya perangkat yang bagus buat guru melindungi dirinya. Jangan dipandang sebagai hal yang justru melemahkan kita. Anak-anak kita sebenarnya tidak dimanjakan oleh sistem ini. Yang berubah adalah bagaimana cara menguatkan anak-anak. Kalau dulu mungkin anak-anak kita kuatkan dengan mistar ya. Sekarang kita kuatkan mereka dengan rasa ingin tahu, kemampuan untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Dan itu dimulai di energi dalam proses belajar gitu. Oke, Pak Yasmin, apakah kita juga ini cukup terbantu dengan kemudian lahirnya kurikulum merdeka, Pak Yasmin? Sangat. Ya, jadi kurikulum merdeka sangat menolong kita. Kalau guru-guru yang dulunya itu banyak ya, guru-guru itu tipikalnya berbeda-beda. Ada yang kinestetik, suka bergerak, ada yang suka audio, ada yang visual, dan lain-lain. Dan itu muncul dalam metodologi mengajar. Munculnya kurikulum merdeka ini mendorong guru untuk benar-benar fokus menemukan hal yang terbaik dari anak-anak kita. Ya, mencoba hal-hal yang baru bersama anak-anak, dan yang didorong adalah dalam kurikulum merdeka adalah student oriented, diubah. Kalau kita dulu mengajar itu teacher oriented, berorientasi pada guru. Guru berdiri depan kelas, mungkin separuh waktu, sepanjang hari, gurunya menjelaskan, terus menulis, ngasih contoh di papan tulis, dan seterusnya. Itu teacher oriented, berorientasi kepada guru. Sekarang kita ubah student oriented, berorientasi kepada anak. Jadi anaknya yang lebih banyak beraktivitas. Guru mendorong, ayo kita buat, ayo kita buat. Dan itu hal yang bisa terjadi kalau gurunya inovatif. Ya, kalau nggak inovatif, kita buat perda apapun nggak bakal numpan. Jadi itu kami di Dinas Pendidikan ngegas terus nih buat guru-gurunya. Ayo deh buat inovasi lagi, belajar terus. Oke, baik. Sebelum ke pengamat pendidikan, saya kembali dulu ke Pak Dewan. Pak Dewan, guru, kemudian murid, dan juga orang tua ini adalah satu kesatuan ya Pak ya, bahwa bagaimana kemudian Anda melihat dengan peraturan dari pemerintah Kota Makassar saat ini yang katanya ada aturan mengharuskan pakaian adat ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kita kembali di situ. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya bilang gini, ini 3 orang, guru, murid, dan orang tua harus kerjasama. Iya, betul. Karena bukan cuma guru punya tanggung jawab. Bayangkan aja dalam waktu 24 jam, mereka cuma dapat pendidikan kurang lebih 8 jam, paling lama, dalam satu hari. Nah, sisanya ini, selain dengan istirahat, misalnya 8 jam lagi. Nah, itu support orang tua untuk membantu anak-anaknya untuk bagaimana lebih cerdas gitu loh. Nah, salah satu solusi tentang masalah cerdas itu adalah dengan sistem kayak kemarin kita bikin dekat lagi nih PPDB, adalah sistem zonasi. Nah, karena tidak ada namanya lagi sekolah unggulan. Jadi semua orang tua bisa
memilih sekolah mana saja karena semuanya cerdas. Bukan cuma gara-gara SMP 6 orangnya pintar jadi ke situ. Terus tentang masalah mengharuskan budaya, memakai baju adat, saya masih belum setuju yang namanya kata mengharuskan. Ya kan? Karena kenapa? Ini tidak di-cover oleh Dinas Pendidikan tentang masalah baju adatnya. Bayangkan aja kalau ada satu orang tua murid, minimal 3 anak yang masuk di SD dan SMP yang ada di Kota Makassar, berapa banyak baju yang dia harus sewa, ya kan? Karena saya rasa untuk beli baju untuk sehari-hari saja, mereka pakai sehari-hari yang sudah baju putih sudah menjadi mungkin masih berat tentang masalah kesejahteraan mereka. Dalam artian kita akan support tentang masalah anak-anak harus tahu nama budayanya. Mau pakai budaya apapun itu kita harus tetap support walaupun ada pepresnya atau enggak dari ada peraturan dari kementeriannya, tapi dalam artian Kota Makassar tidak langsung harus mengharuskan anak muridnya, siswa-siswanya, siswinya juga untuk pakai langsung baju adat. Kalau saya rasa itu harus masuk di DPR dulu, kita bahas bagaimana kemampuan daerah kita, bagaimana dengan anak-anak kita yang karena itu harus setiap bulan lagi, ya kan? Kita yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana caranya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, dan kedua bagaimana caranya guru-guru kita mengikuti sertifikasi terus. Tadi dibilang Pak Kabit, kalau kita memiliki kurang lebih 14.000 guru yang ada di Kota Makassar, di mana which is tidak semuanya adalah guru PNS, guru honorer, yang dimana mungkin kesetaraannya, kesejahteraannya juga masih kurang. Ya, kan itu yang harus kita support dulu. Kalau tentang baju adatnya, saya rasa ya silakan yang mampu aja itu mau pakai. Cuma kan pasti pemikiran itu kita buat lagi kejenjangan sosial antara yang mampu sama tidak mampu. Ya kan tidak enak. Walaupun semuanya pakai, dalam artian tidak enak juga bang. Kenapa bajumu agak kusut? Kenapa itu baju yang kau pakai bulan lalu? Jangan kita nggak mau buat sekat-sekat itu. Ya saya rasa kalau memang Kota Makassar mampu untuk mengcover semua guru anak-anak murid yang notabene kelas dasar lebih 20.000 siswanya untuk mengcover itu. Meskipun Pak Dewan katanya lebih dekat dengan kebudayaan atau dan saya rasa juga walaupun mau di-cover sama semua tempat sewa baju, saya rasa juga tidak bisa akan tercover semuanya itu. Nanti pertanggal 1 saya sewa aja dah. Nah, kalau satu baju disewa minimal 50.000 saja. Berapa? Memang kita membantu UMKM kita. Tapi kan saya rasa akan lebih memberatkan, dan ujung-ujungnya kalau bukan ke Dinas Pendidikan, ke DPR juga lapornya orang-orang tua murid, ya kan gitu. Karena saya rasa kita fokus sama tentang masalah guru, karena saya anggap guru itu seperti lilin yang menghabiskan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, Itu. baik. Terima kasih Pak Dewan. Saya kembali ke pengamat pendidikan. Pak, bagaimana komentar Anda terkait dengan adanya mungkin peraturan dari Kota Makassar, rencananya begitu ya Pak ya, untuk mengharuskan memakai pakaian adat setiap bulannya maksud saya? Iya, ada dua sisi yang harus saya lihat. Pertama, sisi ekonomi bagi yang menyediakan baju-baju adat itu mungkin oke ya, berkembang dia punya usaha kecil, UMKM, usaha mikronya. Tapi di sisi lain mungkin lebih banyak beratnya, karena saya terus terang tetangga saya itu lebih banyak tidak mampu. Ada yang menangis, ada yang tidak mampu, tidak pergi sekolah gara-gara tidak mampu bayar menyewa itu pakaian adat. Kecuali budgeting atau melalui DPR, pemerintah menganggarkan baju adat itu ke masyarakat, itu lain lagi ya. Saya kira harus sesuai dengan kemampuan daerah. Dan itu bagus dari satu sisi untuk memperkenalkan atau melestarikan adat budaya kita ya. Nah, itu di satu sisi lainnya. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa jangan juga keberadaan guru dengan adanya perda, adanya itu lantas guru juga jadi manja, jadi merasa sangat superior. Saya sudah ada pelindung saya, Ya, betul. Sudah ada perda, mau saya apa ini. Jadi saya kira harus lebih bijak ya gurunya, walaupun sudah ada yang melindungi. Keberadaan perda ini kan bukan hanya untuk sebagai supaya guru itu lebih kebal atau gimana, tapi di satu sisi melindungi dia untuk tidak bertindak secara keras atau terjadi kekerasan. Definisi kekerasan ini memang perlu dibangun juga, jangan hanya
kekerasan fisik saja yang mau dilihat, karena banyak juga kekerasan non fisik yang terjadi lebih banyak daripada kekerasan fisik. Kalau kita lihat statistiknya kan yang melapor cuma seberapa dalam setahun kalau kekerasan guru terhadap murid. Tapi kekerasan non fisik ini yang dilakukan oleh orang tua murid maupun oleh guru sebaliknya itu banyak yang terjadi. Nah, perlu dirumuskan ulang ketika dilakukan amandemen nanti, perda ini harus ada muatan itu. Kekerasan, definisi kekerasan saya baca sekilas itu belum ada penguatan tentang definisi kekerasan yang terkait dengan kekerasan non fisik di perda ini. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian guru juga, saya kebetulan istri saya juga guru ya, tapi masih honor di SD Cenderawasih itu Pak Kabit ya. Jadi mereka sekarang mengeluh sudah bekerja keras, sudah mengajar hingga hari ini belum terima honor ya. Itu mereka itu belum keluar BOP. Ya, ini juga harus seimbang antara tugas dan kewajiban guru dengan reward dan punishment yang harus diberikan kepada mereka ini supaya kinerja mereka yang dituntut sementara kesejahteraan tidak terpenuhi. Akibatnya tumpukan atau akumulasi dari semua ini itu membias kepada kekerasan, baik kekerasan non fisik maupun fisik. Nah, itu masalah itu kesejahteraan juga itu bisa memicu stres itu. Masalah apa tadi itu BOP belum keluar dan akibatnya utangnya harus dia bayar cicilannya macam-macam ya. Apalagi guru-guru, ibu-ibu guru ya. Nah, ini semua yang saya pahami ya. Harus memang komplit ya masalah perlindungan guru maupun perlindungan anak ini kan ada undang-undang perlindungan anak juga, itu menyebabkan tadi terkait dengan HAM ini. HAM itu kan dari zaman dulu sudah ada. Jangan karena ada HAM ini semua membuat orang serba seenaknya mau berbuat apa saja kan, baik dari sisi orang tua. Tapi sekarang kan ada aturan. Itulah keberadaan eksistensi daripada legislatif itu untuk membangun sebuah peraturan yang bisa mengakomodir semua kepentingan, kebutuhan antara guru dengan kepentingan masyarakat dan murid, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Syahrudin. Saya kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan, apakah peraturan daerah ini saat ini sudah memayungi kemudian teman-teman guru honorer? Nanti akan dijawab Pak Dewan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Dialog Legislasi edisi hari ini, urgensi Perda Perlindungan Guru. Masih bersama dengan Pak Andi Nurdin Halid selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, juga Pak Yasmain Gasbais PDPD selaku pengembang teknologi pembelajaran Disdik Kota Makassar, dan juga pengamat pendidikan Pak Dr. Syahrudin Yasin. Saya kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan, tadi sempat terpending ya Pak ya, bahwa dengan lahirnya peraturan daerah ini yang disahkan pada tahun 2022 lalu Pak, apakah saat ini juga sudah menjadi payung bagi teman-teman guru honorer? Jadi semuanya perda ini tidak mau pikir dia honor, mau dia PNS, mau dia cuma guru les, tidak ada. Ya semuanya tercover di sini. Dalam artian mungkin laporan-laporan seperti ini kan acuannya misalnya ada yang melaporkan guru karena begini-begini, mereka mau melapor di mana, minta bantuan di mana, lewat dinas pendidikan. Nah ini perda yang sebenarnya yang di backup oleh yang jalankan harus dinas pendidikan atau oleh DPR. Saya bilang tidak bisa semena-mena mereka langsung dilaporkan begitu aja. Pak polisi tidak bisa langsung menarik mereka aja langsung minta, kecuali mungkin minta kesaksiannya untuk olah-olah misalnya gitu. Karena kan saya rasa semua yang dilaporkan oleh pihak kepolisian tidak semerta-merta langsung dijatuhkan hukuman. Semua harus ada penyidikan dan panjanglah prosesnya. Nah sekarang dengan adanya perda ini mereka sudah tahu, oh kalau saya dilaporkan seperti ini dan saya tidak merasa bersalah, oh dinas pendidikan lah tempatku melapor, di DPR lah tempatku melapor. Nah ini ada aturannya. DPR perda ini melindungi mereka gitu. Nah, karena yang saya bilang adalah kita tidak seperti dulu di tahun mungkin 80-an, 90-an dan 2000 awal. Mungkin di zamannya saya kita justru merasa kayak justru kayaknya guru yang tidak dilindungi. Karena kenapa? Mungkin kita bandingkan tingkat kekerasan di sekolah dan zaman kita dulu, saya rasa lebih banyak tingkat kekerasan di zaman dulu. Tapi alhamdulillah tidak ada juga yang sampai guru-guru kita bilang kasihan kita punya guru dilaporkan, tidak ada. Justru lebih banyak yang sekarang justru lebih manja. Pertama kita mungkin belajar dalam situ yang sebenarnya tidak pernah pakai AC,
justru lebih bambang kita, harusnya lebih emosinya lebih tinggi kan. Sekarang yang lebih dingin kok justru mereka yang lebih geram gitu kan. Nah, dalam artian kita tidak menyalahkan dia orang tua murid, karena bantulah kita punya guru. Bayangkan kalau sudah tidak ada guru yang mau mengajar, merasa mereka tidak terlindungi, siapa yang mau kasih diri kita? 2 tahun terakhir kemarin kita mencoba untuk menjadi guru dan serasa itu berat sekali. Hampir semua orang tua murid yang kena COVID kemarin, yang anaknya dirumahkan, sibuk bangun pagi untuk nyalakan HP-nya, kasih masuk linknya, bantu kasih belajar, sampai selesai mereka bilang, apa tadi kau belajar? Nah, cuma lihat-lihat aja. Nah, bahkan justru orang tua yang sebikin pukul mungkin anaknya kan, sampai sudah urus di rumah selit. Nah, itulah yang kita harus hargai, perjuangan guru kita ini, yang dimana mereka juga merasa nyaman untuk memberikan sistem ajar mengajar itu loh. Dan mungkin betul tadi dibilang sama narasumber kita, kalau bukan juga Perda ini yang mereka juga semena-mena guru-guru kita tidak. Itu justru saya rasa alhamdulillah sampai detik ini setelah Perda dilakukan sudah kurang yang namanya viral-viral guru-guru kita yang memukul anaknya, anak muridnya, atau tidak memberikan hukuman, dan hampir dibilang tidak ada lagi laporan yang ada. Karena sudah tidak ada yang melapor ke DPR, Pak bantu saya begini dong, karena saya dilaporkan. Tidak, sudah hampir tidak ada. Tidak pernah, karena saya juga salah satu koordinator di Komisi D yang membawa Dinas Pendidikan. Oke, sejauh mana peran DPRD ini dalam pengimplementasian peraturan daerah ini, Pak? Hampir setiap bulan kita sosialisasikan Perda ini lewat kesekretariatan DPRD Kota Makassar, mengundang kita sebagai anggota dewan narasumber untuk menjelaskan bersama Dinas Pendidikan. Karena di Kota Makassar Perda banyak sekali, dan saya rasa tidak bisa cuma dinas terkait yang mensosialisasikan kepada masyarakat, karena makin tahun makin banyak yang, karena kita bilang itu hari kalau bisa anggota dewan kita bantu lewat sekretariatan, kita mempromosikan dan memaparkan apa sih isi Perda ini, dan di situ kita dapat masukan. Dan saya rasa mungkin kalau suatu saat saya panggil Pak Dokter, Pak Dokter, bagus ini, tapi harus ada yang ditambahkan. Nah, itulah masukan-masukan itu. Mungkin Perda ini tidak perfect karena masih baru, tapi dengan masukan kayak gitu kita bisa perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Baik. Sebelum ke Pak Yasmain, saya ke pengamat pendidikan terlebih dahulu. Apa yang harus menjadi atensi dari pemerintah Kota Makassar saat ini, Pak Yasmain? Pak Syahrudin maksud saya, silakan Pak. Ya, pertama, karena ini kita bicara masalah keberpihakan kita kepada guru dan juga perlindungan terhadap murid ya, siswa. Jadi satu hal yang perlu dilakukan adalah perda-perda ini memang harus perlu dilihat evaluasi dulu ya, sejauh mana tingkat efektivitas perda itu, kemudian jangan pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi, karena masih banyak yang saya amati di bawah itu yang belum mengerti ya, meskipun tadi dari Pak Halidin sudah sering dilakukan, tapi secara periodik perlu memang jelas ya, timingnya, apakah dalam 1 bulan sekali sosialisasinya atau dalam 3 bulan sekali ya, supaya nanti tingkat efektivitas dan kinerja pengembangan atau sosialisasi daripada perda ini betul-betul efektif di lapangan. Yang kedua, barangkali di saran saya melalui Kabid, bagaimana nanti ke depan selain memang budaya peradaban anak-anak didik kita, anak murid kita kan harus sudah ada di disrupsi digital ya, 4.0, sebentar lagi menuju 5.0 lagi. Nah itu makin sulit. Ini 4.0 saya sudah belum apa-apa kita ini. Orang sudah 5.0 Jepang, kita ini baru mau melangkah masuk 4.0, kita setengah mati. Antara guru dan murid ini belum nyambung. Di satu sisi guru juga, apalagi gurunya mungkin tidak sering diberikan pelatihan, ya, itu akan lamban caranya akselerasi antara murid dan guru. Kemudian fasilitas yang barangkali disediakan oleh pemerintah, termasuk adat tadi itu, perlu dipikirkan juga mungkin ke depan. Memang budgeting atau alokasi anggaran untuk adat itu kalau memang harus dilestarikan adat itu harus ada keseimbangan antara
di tengah-tengah antara kemampuan masyarakat menyewa baju adat, kemudian keberpihakan pemerintah untuk menyediakan hal itu supaya ada keseimbangan di dalam. Saya kira itu hal-hal yang mungkin ya yang sedikit saya bisa sampaikan ya. Makasih. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, apa yang menjadi atensi dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam kemudian mendukung lahirnya peraturan daerah ini, Pak? Tadi saya awali bahwa perda ini buat kami adalah gift ya, kado buat Dinas Pendidikan yang akan sangat membantu kami untuk melaksanakan tugas, mensupport guru-guru melaksanakan tugas dengan sangat tenang, nyaman gitu. Sehingga dia punya kesempatan luas untuk bereksplorasi dalam mengajar. Tapi ada beberapa hal yang kita perhatikan ya. Yang pertama tadi, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewan kita bahwa tanggung jawab pendidikan itu pada 3 aspek ya. Pertama pada sekolah, pada guru, pada sekolah dan guru di dalamnya sebuah warga belajar, pada lingkungan dan masyarakat. 8 jam di sekolah, kita ajari berbagai macam buatan, kita bentuk karakternya, kemudian pulang ke rumah di tengah jalan itu masyarakat lagi yang berperan lagi ya. Nah itu kalau destruksinya berlangsung terus, maka upaya 8 jam yang kita lakukan itu tidak akan punya efek. Gitu. Oleh karena itu program parenting juga mensupport orang tua untuk mau bersama-sama mengambil peran di dalam edukasi anaknya, kita sangat perhatikan. Yang kedua, bahwa di sisi guru, dia harus secara mandiri untuk mau belajar. Tadi kita sudah sampaikan Pak Dokter tadi bahwa berbagai macam pelatihan. Setiap guru di Indonesia itu harus punya akun belajar. Mulai dari guru PAUD, ya, SD, SMP, SMA terus ya, sampai program ada tutor ya namanya. Kalau guru-guru kesetaraan itu tutor namanya. Ya, kalau dia ngajar di paket A, paket B, paket C, ya paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, itu namanya tutor. Nah, dia ngajar itu pendidikan non formal. Nah, mereka itu harus punya akun belajar. Nah, di akun belajar itu mereka boleh mengakses secara gratis pelatihan. Jadi boleh, oh saya masih kurang dengan pembelajaran IT. Saya masuk ke menu di akunnya, pilih, cari akunnya, dia ikut belajar, tutorialnya ikut, ada sesinya, selama mungkin pilih sisa 2 bulan, 3 bulan, dan itu terakreditasi. Ya. Dan itu dianggap pelatihan karena dia tingkat nasional, seluruh Indonesia. Dan itu menjadi mudah sekarang pelatihannya. Cuman guru sekarang berpulang kepada guru-gurunya, mau nggak untuk belajar secara mandiri. Kalau menunggu pelatihan yang dibangun oleh dinas kan anggarannya juga sedikit. Yang bisa volume yang kita bisa serap juga nggak banyak. Tapi yang paling bagus tuh yang dibangun oleh ya website dari kurikulum Merdeka itu. Nah, ini tentunya kita mendorong terus guru untuk mau secara mandiri, secara sadar. Karena asumsi kami kalau dari Dinas Pendidikan, manakala guru itu punya kompetensi yang bagus, punya kemampuan metodologi yang bagus, maka dia akan punya 1000 cara untuk membuat anak-anak belajar dengan menyenangkan di kelas. Kalau proses belajar di kelas itu menyenangkan, nggak ada ruang buat anak-anaknya bernakal. Ya, nah itu implikasinya. Kalau nggak ada ruang buat anak nakal, maka urusan perda ini selesai di sini. Baik. Ya sebenarnya di situ multiplier impact-nya. Yang ketiga, bahwa untuk pada saat ini guru-guru juga bukan hanya bertindak sebagai knowledge transformer, dia bukan hanya memindahkan pengetahuan, tapi dia juga mengafeksi, mengedukasi. Dia adalah roh pembentukan karakter. Salah satu karakter yang kita bentuk adalah karakter untuk memahami bagaimana budaya-budaya kita di Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kemarin tercetuslah untuk penggunaan baju adat. Tetapi karena ini kami berusaha merampungkan di minggu ini, di dalam penggunaan baju adat itu sebenarnya, ini kan masih tahap sosialisasi. Hampir tidak akan ada sanksi bagi yang tidak menggunakan. Tapi kemudian kami mendorong sekolah untuk membuat multiplier impact di dalam penggunaan itu. Bahwa di dalamnya ada proses belajar. Ayo belajar bagaimana menggunakan, memahami tradisi, memahami adat. Kan misalnya ada orang pakai pas sapu ya,
kita tuh hanya tahu Patonro. Padahal Pasap itu ada 3, ada Patindri, Patonro, dengan Padompe. Nah itu yang memakai itu, yang Padompe itu beda orangnya, yang pakai Patonro beda, yang pakai Patindri beda. Nah itu muatan itu yang ingin kita bangun ke dalam. Kemudian secara bertahap, tentu kalau di daerah lain sudah berlangsung di Jawa Barat, Jawa Timur, secara perlahan akan ada modifikasi terhadap baju. Kan kalau kita misalnya pergi ke pengantin, pakai baju adat yang sudah dimodifikasi, ya pakai itulah ke sekolah. Ya, dari situ akan terbentuk nilai-nilai yang ingin kita bangun. Bahkan di dalam proses di P5 itu pembelajaran misalnya, kita akan nanti membuat di kurikulumnya itu muatan lokal, mulai dari bagaimana pengantin adat di Bugis Makassar, ada apa ya, Korontigi, itu kan udah boleh hilang ya, ya. Kemudian bagaimana tari-tarian, penyambutan dan lain-lain. Dan itu yang kita mau hidupkan supaya anak-anak kita nggak kehilangan. Kita nggak kehilangan oleh Blackpink, oleh hip hop budaya. Kita mau juga gitu. Jadi dia punya pilihan yang lain bahwa oh ternyata kita beragam sekali di sini Makassar. Nah itu jadi di dalamnya masih panjang PR kami di dalam implementasi baju adat itu, dan ini full pack. Dan kalau bicara tadi kami sangat mensupport Perda ini, dan kami terima kasih, dan kami juga akan segera akan menurunkan Perda ini ke teman-teman. Ada soft copy dari JDI kan, itu kita akan kirim, kita minta teman-teman ayo deh kita gunakan ini sebagai patokan saat kita mengajar. Baik Pak Kabid, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement Anda karena kita sudah di segmen terakhir Pak. Baik, mewakili pimpinan Dinas Pendidikan, kami mengharapkan bahwa kepada teman-teman semua guru untuk terus senantiasa belajar, berinovasi supaya menemukan bagian terbaik dari skillnya sebagai seorang guru. Dan kita harus percaya bahwa saat kita mengajar dengan baik, menyenangkan, akan membuat potensi-potensi kekerasan itu menjadi hilang. Kita butuh proses, kita butuh kerja keras untuk ini, dan alhamdulillah kita sudah didukung oleh masyarakat, terutama DPR kita. Terima kasih. Baik, Pak Dewan silakan. Bagaimana harapan-harapan Anda terkait dengan lahirnya peraturan daerah ini sekaligus closing statement Pak? Saya menghimbau kepada semua guru memberikan penjelasan, mungkin karena ada namanya komite sekolah, memberikan salinan juga dan menjelaskan bagaimana Perda ini turun, karena kita dari DPR hanya bisa mengcover sekian persen aja nih untuk warga Kota Makassar, dan itu pun yang memang kita undang bukan guru sama sekali. Yang kita undang adalah orang tua murid karena memberikan penjelasan kepada mereka kalau Perda ini selain melindungi guru tapi memberikan pelajaran-pelajaran juga kepada anak-anak murid kita. Kita memberikan keluasan bagaimana caranya memberikan pendidikan yang baik. Nah, saya harapkan dengan Perda ini turun bisa membantu sistem ajar mengajar di sekolah, dan bantulah kita punya guru bagaimana caranya bisa memberikan penjelasan yang baik kepada anak muridnya, dan besok-besok kepada orang tua murid. Kalau memang ada sistem ajar mengajar yang mungkin di luar dari pikiran kita, guru mungkin agak menyeleweng sedikit, ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena DPR dan Dinas Pendidikan akan siap memfasilitasi itu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak. Ya. Barangkali harapan saya di luar dari tadi yang kita singgung, di dalam Perda ini perlu saya kira muatannya nanti ditambah. Tadi disinggung oleh Pak teman dari DPRD dan Kabid Pendidikan, masalah yang saya amati di lapangan ini, ada beberapa indikator membuat guru itu di sekolah itu khususnya untuk kelas 1, kelas 2. Itu yang banyak stresnya itu guru. Kenapa? Karena ada strata yang sama sekali belum tahu membaca, kenal huruf. Itu akibat tidak merata pautnya. Ya mungkin tidak ada yang tidak sama sekali berasal dari PAUD tiba-tiba masuk SD. Nah sekarang perlu ada Perda yang memayungi minimal sekali mungkin peraturan wali kota ya, perwali untuk memayung ini agar masyarakat ini memasukkan anaknya di PAUD atau DTK. Jangan anggap sepele itu. Jadi itu yang saya lihat itu anggap sepele, ini kasih masuk. Kesulitanlah guru itu, guru kelas 1, kelas 2. Stres dia, terjadi kekerasan. Jadi ada
mutualis mutandis ini yang menyebabkan mereka satu sisi ya stres itu. Jadi perlu memang ada perwali atau perda yang mungkin dipikirkan hak inisiatif DPR nanti untuk bagaimana secara merata ini masyarakat paham bahwa masukkan anak-anaknya di PAUD dulu baru masukkan sekolah supaya ada pemerataan di cara mengajar guru tidak setengah mati di sana itu. Baik. Nah ini kesulitan masyarakat guru-guru ini akibatnya karena tidak ada penegasan dari peraturan bahwa masyarakat sekolahkan anak di PAUD dulu. Tuh, ya saya kira itu harapan dari saya untuk Dinas Pendidikan maupun DPR. Ya, Baik, terima kasih banyak pengamat pendidikan Pak Dr. Syahrudin, terima kasih Pak Yasmain, Pak Kabit, terima kasih Pak Dewan sudah bersedia berdiskusi bersama kami di Dialog Legislasi. Pemirsa, semoga dengan lahirnya peraturan daerah ini, guru-guru kita semakin nyaman, aman dalam mendidik anak bangsa. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.